Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sumarna. Saya di sini ingin mengerjakan tugas 2, yaitu dengan mata pembelajaran ini. Di sini pemrograman berbasis perangkat bergerak, ya. Di mana saya Fajar dari UPBJ Jakarta. Jadi dalam tugasnya 2 ini, yaitu saya disuruh buat proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API atau online dengan alamat ini. Jika kita klik itu akan tampil seperti ini dalamannya. Nih, banyak ya. Lalu di sini API ini akan menampilkan data perkiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jam. Lalu buatlah tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilan data, kolom time-nya, waktu pengukuran, temperatur 2M, suhu per jam dalam derajat Celcius, desain tampilan agar mudah dibaca, eh, laporan penilaian, perkenalan, langkah, hasil analisa, atau penutup. Nah, oke, lanjut aja. Selanjutnya kita menuju ke codingannya. Ini codingan yang udah saya buat ya. Nah, ini ada tampilan codingannya atau script yang udah saya buat. Di sini itu terdapat tugas cuaca di folder ini. Aduh. Nah, di sini itu saya naruh folder tugas 2. Tugas 2 isinya ini adalah tugas cuaca view, di mana isinya adalah seperti ini banyaknya. Nah, jadi yang pertama itu API itu untuk menampilkan data perkiraan cuaca yang tadi ada di dalamnya. Jadi untuk di situ itu terdapat perkiraan cuaca untuk wilayah Jakarta. Nah, datanya ini itu kita gunakan pada aplikasi ini nantinya. Nah, lalu time atau temperatur 2M itu digunakan untuk menampilkan waktu pengukuran. Kita ke browsernya dulu nih. Hmm, Nah, sini nih, time, temperatur 2M. Oke, time temperatur 2M ini itu, jadi yang pertama time itu untuk menampilkan waktu pengukuran, sedangkan temperatur 2M itu untuk menampilkan suhu per jam dalam satuan derajat Celcius nantinya. Nah, jadi penjelasan strukturnya itu kita balik lagi ke codingnya dulu. Nah, seperti ini. Ini tuh ada tugas cuaca sama filenya. Di dalamnya seperti ini ada node modules. Jadi node modules ini tuh berisi library yang dibutuhkan itu untuk project ini seperti itu Vue, Vite atau dan JavaScript. Lalu folder ini itu dibuat otomatis setelah menjalankan perintah npm install yang di awal ya. Lalu folder src, ini folder src. Nah, ini kalau diklik ke buka yang ada di dalam folder ini, terdapat aset folder lagi, di dalamnya ada lagi. Nah, ini ada lagi. Nah, cuman kita fokus src ke apps view. Aduh, tutup. Maaf. Nah, jadi di src itu folder utama. Nah, tempatnya kode program atau aplikasi itu semua disimpan pada project ini. Nah, itu file utama yang digunakan itu yaitu apps view dan main.ts-nya ini. Nah, file main.ts-nya ini itu kita klik dulu. Nah, seperti ini. File.ts-nya ini itu berfungsi sebagai file utama untuk menjalankan aplikasi view. File ini itu menghubungkan view dengan komponen utama yaitu apps view. Nah, jadi file main.ts itu eh, dan itu untuk berfungsi itu menjalankan ya aplikasi view-nya. Sedangkan apps view-nya ini nih, klik. Nah, apps view-nya ini itu berisi tampilan aplikasi proses pengambilan data dari API yang ada di e-learning tadi dan diarahkan ke link berpengaturan jadi pengambilan atau apa ya sebutannya?
berisi tampilan aplikasi lah. Nah, proses pengambilan aplikasi yang tadi ada di API itu pengaturan desain halaman. Nah, file index.html-nya ini eh itu untuk sebagai HTML utama yang menjadi tempat aplikasi view ditempatkan di browser nanti. Nah, file package.json-nya ini, package.json. Nah, package.json ini, package.json.ts, package.json, nts. Nah, pokoknya di sini package.json itu berisi informasi project yang akan digunakan dan salah satunya itu untuk npm rundev. Itu rundev itu untuk kita menuju ke nanti ke tampilan browsernya yang sudah ada. Nah, lanjutnya kita ke penjelasan terlebih dahulu ya, yang di main TS ini. Ini sedikit penjelasan dari saya aja. Di main TS-nya ini itu terdapat kode yaitu import create apps from view ini create apps mount apps. Nah, di sini itu kode ini untuk menjalankan aplikasi view. Di bagian importnya ini, from view itu digunakan untuk mengambil fungsi create apps dari view. Nah, sedangkan di bagian apps view-nya ini, import apps view-nya ini itu untuk memanggil komponen utama, yaitu apps view. Nih, komponen utama apps view masuk ke sini. Nah, lalu yang create apps mount ini itu berfungsi untuk menjalankan aplikasi view dan juga menampilkannya elemen HTML yang memiliki ID apps atau app. Nah, elemen tersebut itu terdapat pada file index sini. Nah, jadi penjelasan lanjut kita menuju ke penjelasan apps view-nya. Sedangkan di apps view-nya ini itu adalah file utama pada aplikasinya ini. Nah, juga di dalamnya ini tuh terdapat tiga bagian penting yaitu template, script, dan juga style di dalamnya. Ya, tampilannya dari atas ya. Ini URL-nya yang aktif. Dan script-nya dulu ya. Warna. Lanjut. Kita menuju ke bagian penjelasannya. Data perkiraan cuaca. Bagian ini tampilan awalnya nanti ada data perkiraan cuaca Jakarta nanti seperti ini. Tampilan judulnya. Lalu di bawahnya itu terdapat informasi lokasinya Jakarta. Ini nanti. Ini. Lalu menunjukkan bahwa cuaca yang diambil itu adalah suhu per jam untuk wilayah Jakarta. Nah, selanjutnya terdapat bagian kondisi tampilan. Sedang mengambil data cuaca, temperatur, sedang mengambil data cuaca. Lalu sini ada error. Temperatur ini nomor, time, temperatur 2M nya, data cuaca. Lanjut ke penjelasan bagian scriptnya. Script setup. Nah, ini bisa dijelasin nih, script setup long ini itu kode program pada bagian script menggunakan TypeScript. Yang pertama itu mengimpor ref dan onMount dari view. Ref dan onMount dari view. Nah, lalu ke import. Sini itu ref-nya ini ref digunakan untuk membuat variabel reaktif. Variabel reaktif itu artinya ketika nilai variabel berubah, tampilan di browser juga ikut berubah secara otomatis.
Lalu unmounted digunakan untuk menjelaskan fungsi ketika halaman pertama kali dibuka. Nah, di sininya ini tipe data cuaca, time, jadi ini digunakan untuk menentukan bentuk data cuaca yang ditampilkan nanti. Lalu selanjutnya, setiap data cuaca itu memiliki dua bagian, yaitu time dan temperatur. Nah, time ini berisi string karena berisi teks waktu, sedangkan temperatur berisi number karena berisi angka suhu. Lalu penjelasan ke variabelnya itu dibuat beberapa variabel. Di sini ada const data cuaca, ada loading error. Nah, variabel data cuaca ini tuh digunakan untuk menyimpan data cuaca. Variabel loadingnya ini itu digunakan untuk memindai apakah data sedang diambil atau tidak. Nilai awalnya adalah true. Karena saat halaman pertama itu dibuka, aplikasi langsung mengambil data dari API atau linknya dari sini nih, di API ini. Lalu variabel errornya ini itu untuk menyimpan pesan error jika terjadi kesalahan saat mengambil data. Nah, jelasan ini API-nya ini mengambil data perkiraan cuacanya ya, URL-nya. Lanjut. Ini scriptnya. Ini, nah, kalau di sini di if ini gagal mengambil data API, yaitu jika pengambilan datanya gagal, maka program akan masuk ke bagian error. Nah, kalau berhasil dia akan menjadi JSON. Const data ini itu eh, JSON adalah format data yang umum untuk digunakan oleh API ini. Nah, penjelasan pengambilan file API itu ada cost string, waktu, dan juga suhu. Nah, di mana ini waktu berisi waktu pengukuran dan suhu per jam 2M ini. Lalu data tersebut digabungkan time. Oke, lanjut ke kode apa lagi? Nah, suhu indeks, temperatur, itu agar data suhu tidak ditemukan, maka nilainya itu dapat yang mana tuh, yang ini nih. Ini nih. Dan ini menjadi 0. Nah, jadi kalau nilai yang diganti menjadi, kalau misalkan data suhu nggak ditemukan, maka nilainya bakal jadi 0. Nah, ini itu juga digunakan untuk mencegah error TypeScript, karena TypeScript itu membaca kalau suhu indeks ini mungkin bernilai undefined. Bagian final ini eh, dijalankan itu berhasil maupun enggak, dan bagian final ini di nilai loading itu diubah menjadi false. Menjadi false. Jadi proses pengambilan data sudah selesai. Lalu on mount,
On mode ini berarti saat halaman pertama dibuka, isinya ambil data cuaca akan langsung dijalankan. Oke, langsung aja kita jalankan ya. Yang pertama pastikan kita berada di folder dan di tempat datanya. Kita jalankannya itu dengan perintah npm run dev. npm dan enter aja. Di perjalanan. Kita naikin dikit. Nah, ini sudah ada localhost-nya nih. Ini tinggal kita copy localhost-nya, kita menuju ke browser. Saya ini dulu OBS-nya. Ini Avast. Nah, ini tampilannya nih. Setelah kita jalankan tadi di bagian dashboard-nya itu atau npm run dev, lalu ini tampilannya. Kita paste di sini. Ini linknya yang ada tadi npm run dev dan ini hasilnya data perkiraan cuaca Jakarta. Ini Jakarta yang tadi tampilannya. Ini ada nomornya, waktunya, ada temperatur 2M-nya yang diambil dari API. Nah, ini sampai semuanya seperti semuanya keambil. Nah, yang tampilannya seperti ini dibuat dalam bentuk table ya. Oke. Jadi kalau misalkan pada soal itu sudah sesuai yang diminta udah, kalau kesimpulannya itu proyeknya ini itu berhasil menampilkan data cuaca Jakarta dari API atau API Open Meteo ya. Nah, juga aplikasi mengambil data secara online menggunakan fetch dan kemudian menampilkan data waktu dan suhu per jam. Data waktu suhu per jam. Dengan menggunakan view dan TypeScript tadi, aplikasi yang ini dibuat itu menjadi lebih terstruktur dan juga mudah dipahami dan juga mudah dikembangkan. Nah, demikian dari saya, Fajar Sumarna dari IPB JJ Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.